Jadi kita selalu kita latih, selalu kita bawa dalam kesadaran. Kita ngomong, amalannya tidak ada yang lain, amalannya yang kita pakai, prakteknya, ya kan? Prakteknya itu kita rasakan yang sifat 20 ini, itulah diri zat, itulah wujud zat. Diri kita yang sebenar-benarnya, itulah yang disebut rahasia. Tidak. Rahasia diri, rahasia Allah. Nah, kalau sudah sifat 20 ini sudah kita mantepi, kita yakini, tidak ada lagi keraguan, ya kan? Bahwa itulah diri rahasia Allah, itulah diri zat, ya kan? Yang bernama Allah. Habislah segala-segalanya, sehingga timbullah la ma'wujudun ilallah. Kapan sudah la ma'wujudun ilallah, berarti wajib diri kita juga tidak ada. Jangan nyebut la ma'wujudun ilallah tapi diri kita masih ada. Nah, kita kan sudah berikrar tiada yang mewujud kecuali Allah. Jadi sinilah disebut diri rahasia Allah, menyembah Tuhannya di dalam sholat itu. Jadi dikatakan al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah esa, satu. Yang menyembah Allah, yang disembah Allah. Itu baru benar. Inilah meletakkan kata-kata la haula wala quwata illa billah. Jangan pacak nyebut la haula wala quwata illa billah, tapi rasa Allah tidak timbul. Daya dan upayanya masih kita. Ya kan? Kalau sudah berkata la haula wala quwata illa billah, benar-benar daya dan upaya ini daya upaya Allah yang ada. Tuh. Itu baru benar. Itulah yang dikatakan sholatnya orang tubadil. Sudah bersatu lillah minallah billah. Lah satu jadi satu. Nah. Jadi martabat yang mengucapkan kalimat tauhid itu, la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu dibagi jadi 3 bagian. Maka di sini disebut apa? Yang pertama, martabat orang mubtadi. Apa yang disebut mubtadi tadi? Itulah yang dia berniat dari dia kepada Allah. Dia memandang daripada diri dia kepada Allah. Usaha dia, kira-kira itu. Nah, usaha dia. Inilah yang disebut la ma'budu bihaqi illallah. Nah, karena masih ada yang disembah, tiada yang disembah melainkan Allah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Berarti siapa yang menyembah? Siapa? Makhluk. Nah, inilah martabat, disebut martabat mubtadi. Nah, dalam kitab tauhid Kaspurubiah itu
Nah, yang kedua, mutawasid. Yang dikatakan mutawasid ini di sini disebutlah matlubul bihaqi ilallah. Artinya apa? Tiada yang dituntut yang sebenarnya melainkan Allah. Tiada yang dituntut melainkan Allah. Jadi tidak menuntut yang lain selain Allah, tapi masih ada dari diri dia. Nah, diri dia masih di sini. Ya kan? Nah, yang terakhir inilah yang disebut muntahi. Muntahi ini apa? Dia memandang daripada Allah kepada Allah, daripada Allah kepada Allah. Artinya apa? Yang berdiri ini, yang kuasa ini, yang punya daya, mempunyai upaya ini Allah. Nah, tidak. Jadi inilah yang disebut Allah menyembah Allah. Allah menyembah Allah. Rahasia diri Allah menyembah Tuhannya. Inilah yang bersatu antara minallah lillah billah, dari Allah dengan Allah, beserta bagi Allah, kekal dengan Allah. Inilah yang disebut la ma'wujudun ilallah. Nah, kalau sudah la ma'wujudun ilallah, inilah puncak daripada ibadah yang namanya ikhlas. Ngerti tidak? Ikhlas. Di sini disebutkan ikhlas ini nih, tidak ada kemauan, kita terlepas. Nah, disebut di sini la ma'wujudun bihaqi illallah. Tiada yang ada di dalam ini, di alam ini dengan sebenarnya melainkan Allah. Martabat inilah lepas daripada syirik. Nah, tuh. Jadi yang kebanyakan kita ini, umat Islam ini 85%, boleh dikatakan 90% lah, masih duduk di satu ini, di martabatmu tadi ini. Apa martabatmu tadi la ma'budu bihaqi ilallah, dari dia kepada Allah. Nah, tidak. Dari dia, arti dari dia itu apa? Kemampuan beribadat itu dia, yang beribadat itu dia, yang beramal itu dia. Nah, dia yang menyembah Allah. Artinya di sini dia punya kemampuan. Sedangkan kita ini la haula wala quwata illa billah. Di mana sifat ma'ani tadi? Nah, itu cara kaitan ngaji itu. Sifat maknawiyahnya. Inilah yang dikatakan menginalilah ke, mengembali ke. Kita kembalikan yang hak kepada yang punya hak. Kalau sudah kita kembalikan yang hak kepada yang punya hak, maka lepaslah kita dari syirik. Baik syirik jali, syirik kopi, maupun syirik kopi-kopiun kopi. Lepas. Karena kita tidak ada merasa ada. Yang ada tuh Allah. Selesai. Tuh. Tanyalah Nang, Abi, Menggani. Iya. Ujung-ujungnya main biliar ini. Ya juga ujung-ujungnya main biliar. Iya. Balik bandar juga mau tanya lagi. Mantol keban. Tanya lagi kenapa?
sudah ada pepatahnya. Jangan sampai sesat di jalan. Banyak bertanya, ya, lalu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, pendapatan. Jangan malu-malu. Jangan takut, iya, jangan takut tidak ngerti, jangan takut tidak paham. Memang gitu nih kan dasarnya dari tidak paham. Malah paham ngapo nak duduk ngaji. Iya. Itu. Jadi tanya ke Dia tidak ada tiga aja, pikiran dan perasaan sama nafsu. Nah, nafsu itu duduk di mana? pikiran perasaan tuh ya nafsu. Nafsu itu ya. Pikiran perasaan tuh. Pikiran perasaan. Jadi aku kalau pikiran dan perasaan itu dibonceng oleh nafsu. Nggak, pikiran perasaan itulah nafsu. Simpulannya nafsu, ya? Nafsu. Nah, nafsu ini, apa pengendali nafsu? Pengendali nafsu itu akal. Nafsu akal. Maka dikatakan apalu nurun fi qalbi. Yufariku. Nah, lupa nggak nyebutnya. Apalu nurun fi qalbi. Yufariku bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya akal itu adalah cahaya ruh yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah dia pengendalinya. Pengendali nafsu nih. Nafsu ini bukan nak dihabis ke. Nafsu nak dikendalikan. Jangan salah kaprah. Nafsu bukan nak dihabis ke, nak dikendalikan. Kalau tidak ada nafsu, bisa mana nak belajar ketuhanan ini? So, ya kan? Kalau tidak ada nafsu, manusia tidak berkembang. Dari nafsu itu nakal, perlu nafsu. Perlu. Tidak ada nafsu, tidak jadi dunia ini seperti ini. Tidak ada kemauan. Ya kan? Maka dikatakanlah makhluk insan manusia ini, insan kamil ini, manusia yang sempurna ini disebut makhluk yang paling sempurna. Kan tidak? Mana dikatakan makhluk yang paling sempurna?
Ya malaikat tidak punya nafsu. Malaikat yang diperintahkan tugasnya untuk sujud, ya sujud terus beribu tahun. Itu. Malaikat yang ditugaskan untuk bagi rezeki terus. Malaikat yang istilahnya itu ditugaskan untuk mencabut nyawa, cetos nyabut nyawa BKW di dekat yang lain. Nah. Tuh. Nah, malaikat ini kan pernah kita kaji kan, Bang? Malaikat ini kan pernah iri. Nah, dalam surat apa itu? Pernah kita buka kamu kan? Awal dari nafsu itu. Awal dari anu itu. Di ayat apa itu namanya? Lupa aku. Yang mengeluarkan rahasia Allah. Dikasih ternyata tidak mampu. Nah, dikasih nafsu. Itu Al-Quran ada ayatnya itu. Kalau dia nak. Jadi kita nih dari dalam beragama ini kan yang perlu kita ketahui itu seperti dalam anu ini sebutlah Islam, iman, tauhid, ma'rifat. Ya kan? Salah satu ini baik, salah satu dari 4 ini kita tidak tidak kita pahami, maka lepaslah dikatakan orang itu dan disebutkan orang beragama. Kalau menurut kita agama Islam, nah, ya kan? Maka ada di Islam tuh ada pembagian Islam syariat, Islam torekat, dan Islam hakikat. Yang disebut Islam syariat ini, dia ini mengikuti perintah Allah dan mengikuti perintah Rasul. Itu disebut Islam syariat, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, sedangkan Islam tarekat ini, ya kan, itu menyerahkan diri kepada hukum Allah. Yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini orang senantiasa sifatnya tawakal. Nah, yang ketiga inilah disebut Islam hakikat. Apa yang Islam hakikat ini? Nah, inilah yang kita kaji ini. Islam hakikat ini menyerahkan diri. Menyerahkan diri, mengembalikan diri, ya kan, kepada yang hak tadi. Itulah yang disebut melihat yang terbit daripada hak Ta'ala, kita kembalikan kepada yang punya hak. Inilah yang disebut Islam hakikat. Iman begitu juga, iman ada 3 juga kalau menurut ini. Iman syariat. Apa iman syariat? Ya percaya akan Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut iman syariat. Ya seperti rukun iman lah. Nah, kalau yang iman tarekat, dia percaya kepada hukum Allah. Nah, percaya rezeki daripada akuan Allah. Nah, itu video itu. Contoh, ya, rezeki tiada bertambah dengan sebab dia tuntut, dan tiada berkurang dengan tiada dia tuntut, dan tiada bahagia seorang dengan sebab ibadah, dan tiada celaka dia karena tidak beribadah, karena telah tersurat pada Lauhul Mahfuz.
Jadi pemahamannya di sini ibadah dan maksiat itu semata-mata alamat. Paham enggak maksudnya semata-mata alamat? Semata-mata nyatanya baik, zohir kita ini baik, tempat nyatanya baik. Karena itu sudah ketentuan. Nah, lain lagi iman hakikat. Iman hakikat ini percaya akan hukum Allah Ta'ala tiada dapat berubah sekali-kali dan tidak bertukar-tukar. Jika baik pada azalnya, niscaya baik pada zahir. Jika jahat pada azali, niscaya celaka pada zahir. Mustahil Allah Ta'ala mengubah yang demikian. Dan faedah ibadah itu semata-mata ubudiyah. Nah, ini sering kita kaji. Ibadah ini kita ini sekedar ubudiyah. Kalau kita yang duduk di iman hakikat ini, ubudiyah kita. Apa arti ubudiyah? Tidak? Maksud ubudiyah ini sifat kehambaan kita, kerendahan kita. Seperti itu. Begitu juga tauhid. Tauhid ini 3 macam juga. Tauhid syariat, tauhid tarekat, tauhid hakikat. Apa arti tauhid? Ya kan? Arti tauhid ini kan mengesahkan Allah. Nah, cara mengesahkan Allah melalui syariat. Itu maksudnya. Mengesah Allah melalui tarekat, mengesahkan Allah melalui hakikat. Nah, yang mengesahkan melalui syariat menafikan sifat ketuhanan daripada yang lain daripada Allah dan menetapkan akan dia kepada Allah supaya sah imannya dengan Allah. Tauhid tarekat, ya kan? Mengesahkan akan segala perbuatan dan segala perbuatan sifat makhluk itu perbuatan Allah. Ini tarekat. Segala perbuatan makhluk itu adalah perbuatan Allah, ya kan? Masih ada makhluknya. Nah, sedangkan tauhid hakikat itu wujud pada hak, karena yang lain daripada tiada mewujud, tiada berwujud dan tidak ada hak. Zohir sekalipun, zohir nyata sekalipun itu sekalian tiada berwujud. Artinya zohir ini sebenarnya tidak berwujud. Ini bahasa bahasa wong sufi. Agak apa namanya? Nah, itu. Yang zohir ini sekalian, yang zohir ini tiada berwujud pada diri mereka. Itu melainkan limpahan nur hak Allah Ta'ala akan dia, maka senantiasa diesahkannya. Nah, itulah yang kita kaji ini. Yang sifat ma'ani ini. Kita sifat ma'ani ini, sifat manawiyah ini tidak pernah kita rasakan kita punya. Tidak kita pernah kita rasakan itu kita. Ya kan? Kita nafikan, kita kembalikan kepada yang hak. Bahwa itulah hal keadaan daripada wujud zat, wujud diri zat yang bernama Allah. Itulah yang tauhid hakikat. Itu maksudnya itu. Nah. Jadi martabat dia ini kan seperti itu. Jadi syariat, tarekat, hakikat. Nah. Ya, syariat 3 macam, tarekat 3 macam, hakikat 3 macam, makrifat juga ada 3 macam. Yang pertama, makrifat pada syariat itu mengenal Allah Ta'ala dengan ibarat semata-mata mengenal perintah daripada yang dipardukan. Nah, artinya yang diwajibkan. Itu antara lain hukumnya mengenal haram, sunat,
makruh, mubah, dan lainnya. Nah, sedangkan makrifat tarekat mengenal akan segala yang hadir di dalam hati, yang hadir di dalam hati, mau baik maupun jahat, ya kan? Mengenal ujub, mengenal riya, mengenal takabur yang di dalam batin. Nah, ini tarekat. Nah, sedangkan makrifat hakikat ini tiada dinding, sebab yang zohir dan batin tidak berdinding lagi. Maka zohir dan batin itu satu, tidak esa. Pada hakikatnya inilah makom anbiya dan aulia. Itu bahasa sufi ini, bahasa aulia ini yang diterjemahkan dalam buku ini, ya kalau tidak dengan guru tidak paham, membelit-belit bang bahasanya. Nah. Tuh. Jadi itulah pada dasarnya kalau kita ngelihat dari penjelasan ini, baik itu syariat ya maupun tarekat maupun hakikat maupun makrifat, kalau sudah dibagi-bagi lagi artinya kan, nah, syariat itu ada 3, tarekat itu ada 3, hakikat ada 3, makrifat ada 3, dibagi-bagi lagi. Ini cara kita nak mempelajari secara terperinci. Nah itu. Nah kita di sini nih kita ambil jalan pintas, kita ambil jalan yang sangat-sangat sangat-sangat efisien. Karena kita ambil dari judul kaji, mengkaji diri ya. Mengkaji diri. Jadi kita langsung ke sesuai dengan hadis Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sudah itu yang pertama sekali, awal-awal beragama ini mengenal. Awal-awal beragama ini mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Nah, kita langsung ke sana. Maka pecah 2 jam sudah ngaji nih. 2 jam sudah. Iya kan? Iya. Seolah-olah 2 jam sudah. Iya. Karena berputar-putar Iya. ke situ. Iya. Tapi kalau setelah kita kaji lagi, apa itu Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu tauhid, apa itu makrifat, ya kan? Panjang ceritanya. Nah, itu. Bukan tidak kita nak pelajari ini kaki, kita pelajari. Tapi yang penting sekali ini dulu kan ini. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, awal-awal beragama itu mengenal. Jadi kita kenal dulu. Awaludin ma'rifatullah, mengenal diri dulu. Nah, diri yang mana yang nak kita kenal? Karena diri kita ini ada 2. Fa asbahu alaikum nikmatahu zahiratan wa batinan. Sesungguhnya sudah kusempurnakan nikmat kamu itu nikmat zahir dan nikmat batin. Diri artinya dari ayat ini kan artinya diri kita ini ada 2, diri zahir dan diri batin. Nah, diri batin inilah yang kita kaji, itu yang disebut diri yang kodim itu. Diri yang zahir ini adalah diri yang baharu, yang rusak binasa. Ya kan?
Diri yang kodim ini diri yang kekal. Balik ke sifatnya, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Tuh. Jadi selagi masih ada sifat akuan kita, selagi masih ada sifat nyatanya kita, ya, tidak akan bakal tajali, tidak bakal akan timbul yang sebenar-benar diri. Karena seperti yang kita kaji tadi, Allah tidak perlu dinyata-nyatakan, Allah tidak perlu diado-adokan, Allah sudah nyata, Allah sudah ada. Allah lebih terang daripada sinar matahari, kan? Lebih nyata dari segala yang nyata. Nah, untuk menyatakan Allah, untuk supaya jelas Allah, maka jangan sampai ada akuan diri, jangan sampai ada diri kita. Nah, bagaimana cara sampai jangan sampai ada diri kita? Nah, itu tadi kita nafikan segala yang ada sifat ma'ani ini tadi, sifat ma'nawiyah tadi, kita kembalikan sifat yang hak ini kembali kepada yang hak, ya kan? Jadi kalau selama ini ada merasa ada sifat hidup, selama ini merasa ada sifat ilmu, selama ini merasa ada sifat kuasa, kodrat, selama ini ada merasa sifat kemauan, irodat. Nah, ini sampai ke kalam, inilah yang disebut sifat ma'ani, inilah disebut hal keadaan daripada sifat ma'nawiyah. Nah, karena hal sifat ma'ani ini artinya menunjukkan hal keadaan daripada sifat ma'nawiyah. Jadi yang berkodrat sebenarnya kodirun. Nah, ya kan? Kodrat ini nampaknya di zohir, maka dikatakan sifat ma'ani ini sifat nyata di zohir. Mana kodrat? Ya ini nah kodrat, ya kan? Tangan ini kodrat, kaki ini kodrat. Arti kodrat itu kan kuasa. Nah, yang punya kuasa mana? Kodirun. Nah, itulah yang disebut sifat ma'nawiyah. Nah, sifat ma'nawiyah ini menunjukkan hal keadaan sebenarnya daripada wujud zat, diri zat, ya kan? Itulah yang bernama Allah. Nah, kalau kita sudah paham ini, tinggal mempraktekkan lagi. Kita praktekkan, kita sadari setiap saat, kita sadari sesungguhnya, kasar ngomongnya, bahasa sederhananya itu tadi, tidak yang berkuasa, tidak yang berkehendak, tidak yang berilmu, tidak yang hidup, tidak yang mendengar, tidak ada yang berkata, melainkan Allah. Kalau sudah ini setiap hari kita dengung, setiap hari kita cucuk ke, setiap hari kita suluk ke dalam diri kita ini, lama kelamaan fana lah kita, yang nyata hanya Allah.